Saudaraku yang terkasih, Shalom. Luar biasa, kita sampai di 2 minggu terakhir ya, menjelang tahun baru 2024. Ya, di Natal, perayaan Natal. Ya, tadi kalau saudara lihat dekornya ada jam, ya, waktu. Nanti kita akan lihat. Jadi Natal juga dia adalah waktu yang ditetapkan. Ya, bagaimana semuanya on schedule. Ya, Tuhan orkestrasi semua, mengatur semua. Kairos, Kara. Ngomong-ngomong 2023 ini tetap Kairos, Kara. Ya, waktu, momen, manifestasi daripada apa yang Tuhan janjikan. Momen kemenangan, musim menuai. Jangan dilepaskan. Pegang terus, Tuhan udah atur semua. Dan tadi pastor juga sampaikan, hope jangan lepas, karena segala sesuatu, anything, everything, dia bilang, apapun juga, segala sesuatu juga, itu adalah mungkin bagi Allah. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan, kesembuhan terjadi. Ya, restorasi 120%. Artinya berlimpah. Keutuhan. Ya, tadi juga disampaikan kesaksian, kesembuhan. Ada di CU ya. Di acara Natal juga tentang kesaksian-kesaksian. Waktu firman disampaikan, diperkatakan, terjadi kesembuhan. Ya, tadi yang disaksikan press report, sembuh semua tulang-tulang, sakit semua sembuh. Ya, karena nggak ada tempat bagi bait Allah ini, penyakit bukan tempatnya di sini. Yang percaya katakan amin. 3 Yohanes 1 ayat 2 kita mulai. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes, Rasul Yohanes. Kitab itu beloved, terkasih. Gitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita. Semoga ya, kalau bahasa Inggrisnya nggak pakai semoga ya. Kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Kita prosper in all things and in health. Prosper, makmur dalam segala hal dan dalam kesehatan. Sama-sama kesehatan. Ya, kita udah tahu ya, setelah keselamatan, kesehatan nomor 1. Nature Tuhan itu penyembuh. Kita terima aja sebagai kebenaran. Kristus ada dalam diri kita itu kehidupan, bukan kematian. Sama seperti your soul prosper. Kenapa jiwa kita prosper? Karena kita diselamatkan. Kita memiliki juru selamat. Amin. Ya, itu keinginannya, itu keinginan Tuhan untuk melakukan yang baik, membebaskan orang-orang dari tekanan. Ya, orang-orang dunia itu tertekan, saudara. Apalagi yang udah umurnya banyak, makin aja pembicaraan itu semua tentang keahliannya ya, pengetahuan tentang penyakit. Wah, kalau osteoporosis begini. Oh, kalau Alzheimer begini. Tahu semua. Dan saling menimpali biasanya. Kita nggak apa-apa bodoh tentang itu, tapi kita pinter tentang Yesus penyembuh. Prosper in all things. Bahkan in all things kita makmur. Dalam segala hal, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita. Jangan mau kekurangan sedikit pun juga. Sudah dibayar, saudara, overpayment. Kita cuma kata amin. Gimana caranya? Jangan nanya gimana caranya. How-nya jangan tanya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih di dalam tahun 2023. Kita tahu ini waktunya sebenarnya. Kairos tuh. God's time. Bukan kronos jalan gitu ya, waktu linier nih. Tapi kairos Tuhan, waktu kekekalan. Right time, right place.
Kairos kara makanya disebut. Waktu kairos tektos tuh, waktu kairos, saat yang paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan, mengalir dengan deras, mengalir dengan deras. Kara, waktu yang tepat, peristiwa yang tepat diatur sempurna oleh Tuhan, diorkestrasi gitu. Ini waktunya. Kok belum, Pak? Kan kita udah dengerin. Pegang aja terus. Kalau Tuhan bilang besok, ya besok. Ya, kalau Tuhan bilang kepada Abraham, udah umur hampir 100 tahun. Tahun depan istrimu punya anak. Pada istrinya juga mau menjelang 90 tahun. Mandul lagi. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya, dia bilang. Kenapa? Imannya tidak menjadi lemah. Jadi jangan lihat kenyataan. Karena Tuhan dikatakan tadi, anything, everything is possible. Apapun, segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Nah, kita akan masuk kelahiran Yesus. Membuktikan, perhatikan baik-baik. Pada waktunya. Makanya dibilang pada waktu itu. Lukas 2 ayat 1. Jadi kalau Tuhan bilang waktu itu, ya waktunya. Tuhan bisa gerakan tuh namanya Kaisar Agustus. Kaisar Romawi. Mengeluarkan suatu dekrit tuh, perintah. Untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Tiba-tiba dia mau bikin dekrit untuk sensus penduduk, mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, bukan hanya di kota, bukan di negara Romawi, tapi di seluruh jajahannya semua, termasuk di tanah Kanaan, di Israel. Inilah pendaftaran yang pertama kali tuh. Tuhan bisa gerakan seorang kaisar. Sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah, ini masalah timing juga. Waktu. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf, Maria itu tinggalnya di Nazaret. Jauh sebenarnya. 4-5 hari perjalanan atau 3-4 hari perjalanan. Ya, menuju Bethlehem. Demikian juga Yusuf dari kota Nazaret tuh di Galilea di atas. Ya, ke Yudea. Galilea Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Garis keturunannya aja harus tepat. Yusuf dari Daud, Maria dari Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Kita udah tahu Maria mengandung daripada Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Berapa hari tadi? 3-4 hari perjalanan. Ya. Itu berapa mil tadi dicatat ya? Jauh, saudara. 65 mil, 3-4 hari perjalanan. Dari Nazaret ke Yerusalem. Karena ada nubuatan, saudara. Harus digenapi. Saudara bayangkan, Tuhan mengorkestrasi semua. Dia punya langit di atas langit bumi dengan segala isinya. Bisa menggerakkan yang namanya Kaisar Agustus di Roma itu. Tiba-tiba saya bikin perintah, semua harus pulang. Dan waktunya bisa tepat. Klop, gimana nih secara statistik, saudara? Kemungkinannya. Dan Maria pas mengandung besar.
Ya, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Timingnya pas, sampai pas waktunya untuk bersalin. Bintangnya juga pas tuh, yang dilihat oleh orang-orang Majus. Bagaimana saudara dan saya bisa meragukan Tuhan? Lama Tuhan. Mungkin Tuhan gak memperhatikan saya. Kenapa saudara? Kita gak lihat. Yusuf juga gak lihat itu yang namanya Kaisar Agustus. Mereka juga mungkin gak tahu di kitab Mika itu nubuatan tentang Yesus harus lahir di Bethlehem. Mana coba kita lihat Mika 5 dulu. Nanti kita balik ke sini dulu. Nanti kita balik. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Saudara lihat, Nabi Mika nih bernubuat ratusan tahun sebelumnya. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Disebutkan ya, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus itu Alfa dan Omega. Ayat 2-nya, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Bisa timing kan? Waktunya melahirkan. Tadi datang. Ya, makanya Lukas 2 ayat 6 tadi. Balik lagi ke Lukas ya. Waktunya untuk bersalin harus ada di Bethlehem, kota Daud. Ya, ini kedaulatan Tuhan. Bagaimana Nabi bernubuat, kedaulatan Tuhan. Sovereignty itu, kedaulatan Tuhan. Timingnya misteri, orang nggak tahu. Tapi Yesus memilih lahir sebagai bayi. Dia bisa aja lahir kayak film Marvel gitu ya, kayak Thor gitu, turun dari langit gitu, tung ke bumi, langsung dewasa. Adam aja kan langsung dewasa, nggak dari bayi. Kata Pastor Pin tadi, 8-pack gitu ya, langsung perkasa gitu. Atau dia lahir milih. Dia bisa lahir milih di istana. Tapi dengan dia lahir sebagai bayi di dalam kandungan, dia mengalami semua tuh, dari embrio sampai umur lahir 0, 1, 2, 3, semua fase manusia dijalani saudara, untuk menanggung saudara dan saya. Jadi disebut ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara tahu ya, bayi Yesus itu tidak berhubungan dengan, artinya berhubungan dengan Maria, ibunya itu melalui plasenta aja. Plasenta memasukkan oksigen dan makanan dan membuang kotoran. Gak ada hubungan darah saudara sebenarnya. Karena harus darah yang kudus. Anaknya yang sulung. Jadi sebagai seorang anak dia dilahirkan. Itu penuh kerendahan hati saudara. Mengambil tempat yang terendah. Dua-duanya ini, Yusuf sama Maria ini keturunan Daud, tapi miskin. Mereka itu mau nginep di hotel, gak ada buat mereka gitu. Ya, luar biasa saudara ya. Dibungkus kain lampin, dia born to die nih, dibaringkan atas palungan. Palungan itu seperti batu yang ditempatkan Yesus dibaring waktu mati di kuburan.
Dan juga bicara palungan itu bicara Yesus itu roti hidup yang kita makan. Sama-sama kata saya makan firman, saya makan roti hidup yang segar. Ya karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan ya. Jadi judulnya tidak ada tempat bagi mereka. Kalau mereka orang berduit, orang kaya, ya bisa ada. Minimal kamarnya pemilik penginapan. Saudara, luar biasa. Sebelum saya nanti lihat penginapan, kita ke Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Jadi sebagai anak manusia dia lahir. Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi jadi manusia, tapi lahir, bukan langsung jadi Superman gitu ya, dari planet Krypton gitu, bukan, atau tadi Thor gitu. Lahir supaya ambil yang paling bawah. Tapi sebagai seorang putra, son, dia diberikan, nggak bisa dilahirkan, karena putra, anak Allah. Yang disebut lambang pemberian tahan ada di atas bahunya. Dari sebelum dunia dijadikan. Kekal. Son gak bisa dilahirkan. Kita dikaruniakan. Diberikan, dikaruniakan. Anak Allah. Putra tunggal Tuhan. Satu-satunya. Ya bagaimana sebagai anak Allah digendong gitu sama Maria gitu, yang menggendong seluruh jagat raya ini, yang memegang semuanya. Nah itu misteri. Sebagai putra dia disebut siapa? Bahasa Inggrisnya penasehat, counselor tuh, penasehat, wonderful. Kalau di bahasa Indonesia penasehat ajaib dijadiin satu. Kalau bahasa Indonesia penasehat. Kita butuh apa? Hikmat dia. Kita butuh hikmat. Kristus hikmat bagi saya. Bagi kita. Dia keajaiban saya. Wonderful. Mighty God. Allah yang perkasa. Yang gak bisa dikalahkan. Ada dalam diri saudara dan saya. Itu yang diberikan. Buat saudara dan saya kita terima. Bapa yang kekal. Kita memiliki hidup yang kekal. Kasih Bapa itu kepada kita kekal. Continue, berkelanjutan, tidak diskret, tidak putus-putus. Nanti kasih, nanti enggak. Nanti kita diperhatikan, nanti enggak. Enggak begitu. Continue, berkelanjutan. Raja Shalom, Prince of Peace, Shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya, makanya bilang Shalom, Shalom, perfect peace yang kita terima. Itu anak yang dilahirkan melalui Maria, tapi seorang putra sebagai putra Allah, anak tunggal Allah, dia tuh diberikan buat saudara. Itulah ajaibnya Natal. Dan kita terima, kita bilang amin Tuhan. Saudara punya masalah apa? Dia Allah yang perkasa. Saudara punya pergumulan apa? Dia penasehat kita. Yesus kau penasihat saya. Kristus adalah hikmat saya. Tapi waduh udah gak mungkin deh. Tuhan kau ajaib. Kau melampaui ruang dan waktu. Kau ajaib. Mujizat ajaib. Kreatif. Saudara harus melihat seperti itu. Itu yang sudah diberikan. Tuhan begitu banyak musuh-musuh, begitu tertekan hidup saya. Tuhan itu perkasa, jauh lebih perkasa daripada persoalan. Dari raksasa-raksasa yang perkasa. Persoalan hidup kita. Dia Bapa kita. Aba, Bapak. Mana ada Bapak kasih yang buruk. Kasih batu ketika anaknya minta roti. Kasih ular ketika anaknya minta ikan. Kasih kalajengking ketika anaknya minta telur. Bukan.
Saya lihat, itu Bapa kita. Itulah Yesus yang diberikan. Prince of Peace. Shalom. Amin. Ya bayangin tadi kembali ke Lukas 2 ayat 7. Itu perawan Maria itu mengandung. Nggak ada ceritanya gimana seorang perawan belum berhubungan bisa mengandung, melahirkan. Tepat waktunya. Kenapa rame? Kenapa mereka nggak ada tempat bagi mereka? Karena hari itu hari raya Pondok Daun, Feast of Tabernacle, hari raya. Ya, Yerusalem itu 5-6 mil dari buka aja, dari Bethlehem. Nggak ada penginapan, saudara. Penuh. Padahal tau nggak, saudara, penginapan ini milik nenek moyangnya. Daud memberikan kepada Kimham namanya. Tapi karena ada di dalam keturunan royalan kerajaan dari Daud ini, satu raja yang kena kutuk, saudara, sebenarnya. Tapi dari jalur yang gak royal, dari jalur keturunan Maria, malah lewat situ bisa mewarisi kerajaan anak Daud. Di lain waktu kita cerita tentang ini. Ya, Tuhan itu bisa mengorkestrasi semua. Waktu, ruang, tempat, timing demi timing. Coba kita lihat si Kimham ini. 2 Samuel 19 ayat 38. Supaya kita mengetahui ya. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham, ikut aku dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, ini sebenarnya Kimham ini anaknya Barzilai. Waktu itu dia membela Daud, raja. Mau diajak, dikirim si Kimham aja katanya. Apa yang segala yang kau kehendaki daripada akan kulakukan untukmu. Nah, keturunannya Kimham ini ketika keturunannya Daud mau nginep di hotelnya, kan hotel inn ya, INN ya, penginapan itu nggak ada tempat. Coba satu lagi, Yeremia 41 ayat 17. Kemudian mereka jalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham, tuh dekat Bethlehem, tuh di Bethlehem, dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Dari mana Kimham itu dapat penginapan ini? Dari Daud. Gimana Yusuf dan Maria itu tidak menilai, saya keturunan Daud. Enggak. Mereka tetap rendah hati. Padahal itu milik nenek moyangnya. Ya, bagaimana seperti Ruth ditebus oleh Boas. Saudara, kita harus bayangin kita ditebus nih seperti Ruth oleh Boas. Boas dan Ruth itu melahirkan Obed ya, terus Isai, baru Daud. Dan syaratnya menebusan itu family. Makanya kinsman redeemer, penebus keluarga. Jadi yang bisa menebus si Ruth itu oleh Boas itu harus keluarga. Nah, itu keluarga dari suaminya. Naomi ya. Suaminya Naomi juga dari keluarga laki kan dihitungnya. Ya, kita pernah dengar harus kaya. Yesus kurang kaya apa, saudara? Makanya dia datang jadi manusia sebagai sesama manusia. Jadi saudara nih kita. Kinsman. Sekaum. Kaum manusia. Kaya, punya langit di atas langit. Bumi dengan segala isinya, punya Tuhan semua. Dan mau. Itulah yang kita lihat tentang Natal itu. Dia mau menebus saudara dan saya. Jadi kalau saudara meragukan, dia jadi manusia. Lahir jadi manusia.
Kalau dia cuma datang sebagai putra seperti Superman atau tadi Batman atau Thor gitu, bukan nggak bisa, tapi nggak jadi sesama manusia. Dan dia mau menjadi korban bakaran gitu. Begitu hancur di kayu salib. Oleh orang-orang berdosa itu betul-betul dilecehkan gitu. Disiksa, dianiaya di luar batas pikiran kita. Ya, dia menebus dosa yang menghasilkan sakit, rusak, kematian. Kita ditebus, saudara. Makanya sekali lagi, ya, kita ditebus dan Tuhan orkestrasi semua. Yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So love the world. Bukan hanya kasih, begitu besar. So love the world. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk jadi korban, saudara. Penebus, juru selamat, penebus, pendamai. Pendamaian harus korban. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, jangan main-main soal hidup yang kekal ini. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan ada satupun makhluk atau siapapun yang berani-berani menipu saudara gitu. Dan saya. Makanya saya bilang kalau keselamatan itu bisa hilang, itu tipuan dari jurang neraka. Karena keselamatan itu soteria, satu paket, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum, termasuk kesehatan, kemakmuran, keluarga, hikmat, damai sejahtera, sukacita, buah roh. Kalau dibilang bisa hilang, ya hilang, diambil sama musuh. Bagaimana Tuhan bisa dikorting-korting dalam diri kita? Nggak bisa. Jadi kembali lagi, kita terima utuh. Kita menikmati utuh. Kita mengalami Yesus secara utuh. Makanya kita dengar. Kita kekurangan hikmat, Tuhan penasehat. Christ is my wisdom. Ya, kita masih dalam pergumulan, kejatuhan-kejatuhan macam-macam. Kristus kekudusan, penyucian saya tuh Kristus. Kebenaran saya, kita banyak hal yang salah. Kristus kebenaran saya. Kita banyak hal-hal yang kutuk-kutuk keturunan atau penyakit atau apapun. Kristus penebusan saya. Saya sudah ditebus. Jalan, kebenaran, hidup, bukan kematian. Ya, kata Yesus padanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang diberikan kepada saudara saya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kita bisa datang, diperdamaikan dengan Bapa melalui Yesus, karya Yesus. Dia bisa mengorkestrasi semua, mengatur segala sesuatu. Yusuf bagaimana bisa atur? Dia kalau nggak ada dekret atau perintah dari Kaisar Agustus juga nggak mungkin bawa-bawa istrinya yang hamil tua bawa ke Bethlehem sebagai Yusuf ya. Ya Tuhan bisa pakai cara apa aja sih. Tapi Tuhan pakai cara itu, timingnya tepat, bisa pas jalan 9 bulan 10 hari misalnya. Pas sampai. Gimana ngaturnya, saudara? Kalau bukan Tuhan. Kok bisa pas hari raya Tabernakel tadi, Pondok Daud. Kok bisa datang set di rumahnya si Innya itu, penginapan. Siapa? Himham. Siapa lagi tadi namanya? Kimham. Kayak nama Chinese ya. Lahir di palungan.
di gua. Ya, tempat binatang itu semacam gua makanya. Di sekelilingi binatang. Tuhan mengambil tempat yang terendah. Bukan di istana. Supaya apa? Bukan kita supaya juga hidup begitu, bukan. Supaya dia serok yang paling bawah. Yang paling tidak layak gitu. Ya, begitu miskinnya. Sampai tidak ada ruang untuk mereka. Makanya persembahan waktu Yesus umur 8 hari disunat, tekukur. Tapi Tuhan Yesus juga melalui nubuatan nabi-nabi harus keluar dari Mesir. Dia pergi ke Mesir karena malaikat suruh dia ke Mesir. Nah, tapi tripnya itu dibiayai oleh siapa? Oleh Yesus juga. Emas. Orang Majus datang bawa emas. Harta. Bicara emas, bicara kekayaan. Ya, kita tahu. Mur, bicara penderitaan Kristus. Kemenyan, bau harum. Kristus, semua tentang Yesus. Nah, jadi dalam kehidupan kita, ketika kita terus, tadi dibilang dia di bawah tudung kasih karunia, di bawah kasih karunia, saudara. Itu kita firm dalam hati kita, Yesus itu sebagai pusat hidup kita. Suatu waktu orang percaya bahwa bumi ini pusat. Ya, gereja juga waktu itu Katolik ya bilang bumi ini pusat. Dan semua hitungan matematika, hitungan fisika berantakan, saudara. Karena salah. Ternyata di dalam tata surya ini, Milky Way atau Bima Sakti disebutnya, matahari sebagai pusat. Baru hitungannya menjadi benar. Saudara, kalau pusat kita salah, berantakan semua hitungannya, saudara. Tapi apa firman Tuhan katakan tentang Yesus sebagai pusat? Kalau Yesus sebagai pusat, nah kita baca nih. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah, di dalam Yesus. Sama-sama katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Telah diciptakan segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang segala sesuatu yang diciptakan, ya segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan. Apa yang kelihatan, Pak? Ya pohon, binatang, ikan, batu gunung kelihatan, bangku juga kelihatan, meja, kursi, televisi. Dan yang tidak kelihatan oleh mata manusia, malaikat, angin juga gak kelihatan, cuman kerasa. Baik singgasana maupun kerajaan tuh, pemerintah maupun penguasa. Jadi kalau saudara bilang, saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya uang, uang itu power, nggak punya kekuasaan. Tuhan bilang, sebaik singgasana, baik kerajaan, baik pemerintahan, maupun penguasa, pengusaha, orang-orang kaya, orang-orang yang seolah-olah pegang kendali. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan bagi kita segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia juga. Saudara, kalau udah bicara Tuhan mengorkestrasi semua. Nah, sekarang ini kan jadi pusat nih. Yesus kan, Dia menciptakan segala sesuatu. Ayat 17-nya bilang apa? Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Yesus firman ya. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahasa Inggrisnya, Dia hold segala sesuatu tuh. And hold it all together right up to this moment. Segala sesuatu tuh dipegang sama Dia. Kalau Tuhan lepas, buyar semua gitu. Ya ketika salah, pusatnya bumi katanya. Hitungan matematika, hitungan fisikanya, hitungan orbit lintasan
Orang-orang perhitungan antariksa itu meleset semua, saudara, karena salah. Udah bumi rotasi, revolusi, evolusi mengelilingi bareng sama mengelilingi matahari sama bulannya. Kan hitungannya kalau pusatnya salah jadi salah. Ya, dia pegang segala sesuatu. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh. Ya, kita daging Kristus, tulang Kristus. Dia kepala kita, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagaimana dia membangkitkan kita? Karena pembenaran kita bisa mati lagi. Gak bisa, saudara. Dia adalah kepala kita. Masa tubuh Kristus itu stroke gitu, mati sebelah? Gak ada, saudara. Tegak ia yang lebih utama dari dalam segala sesuatu. Berarti dia adalah pusat kehidupan kita. Ya, seperti di dalam galaksi. Ya. Matahari adalah pusat. Ya, kita menempatkan Yesus di pusat seperti Daud, kan? Dia disebut kutemukan Daud orang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Karena dia menaruh Yesus di pusat. Ya, dia gambaran Yesus yaitu tabut, dia mau taruh di Yerusalem di pusat. Itulah hidup kita sekarang. Ketika kita menaruh Yesus di pusat, segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup kita itu dipegang semua. Rapi, tersusun semua. Shalom, shalom. Perfect peace. Semuanya beres, teratur, rapi. Kemarin saya memberkati pernikahan. Ya. Kalau ada Yesus di dalam pernikahan sebagai pusat, semuanya perfect. Semua di posisinya, dia bilang. Semua terhubung, integrated. Terhubung. Di posisi terhubung. Perfect shalom. Utuh. Komplit luar dalam. Siapa yang gak mau punya kehidupan yang kayak begitu, saudara? Ya mulai ngomong dong. Kalau ada yang kacau, bilang, Kristus. Apa yang kacau misalnya? Saya bilang aja, saya miliki jantung Kristus. Misal kalau ada orang bilang jantungnya begini, begitu. Paru-paru Kristus, tekanan darah normal, tekanan darah Kristus. Keuangan Kristus. Apa yang Yesus punya, saya punya. Saya milik Kristus. Keturunan Abraham berhak menerima janji-janji Allah. Shalom, perfect shalom, peace of mind. Pikirannya tuh gak kayak orang dunia, stres, gak bisa tidur, khawatir, gelisah. Sayangnya orang Kristen juga begitu, Pak. Kata, iya. Karena orang Kristen ikut sistem dunia. Agama tuh sistem dunia. Jadi agama sama sistem dunia tuh sama. Kita memiliki apa? Kita memiliki pusat Kristus. Komplit, utuh. Makanya wholeness, utuh luar dalam. Yang percaya katakan amin. Ya. Bagaimana yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa kendalikan, semuanya dalam kendali Tuhan. Karena pusatnya benar, saudara. Terhubung, di posisi, teratur, rapi. Nah itulah yang tadi saya bilang. Bagaimana Tuhan menempatkan Yesus aja, pengetahuan kasih tahu sekarang belakangan baru tahu. Bahwa plasenta itu tidak menghubungkan darah ibunya dengan darah si embrio di dalam kandungan. Luar biasa ya. Kalau saya sih mikirnya simpel aja. Kalau darah ibunya A, anaknya O, ya nggak campur gitu. Cuman oksigen bisa masuk. Makanan masuk. Waste-nya atau kotorannya dari bayi, buang air besar, air kecil, keluar. Tapi tidak berhubungan secara darah.
Makanya dikatakan sekali lagi di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang saudara dibilang, wah harus lakukan gini, harus lakukan gini. Modalnya Yesus. Kan segala sesuatu dari Yesus. Berarti modalnya Yesus. Kalau saudara bisa makmur, kaya, atau sangat diberkati, segala sesuatu dari Dia. Modalnya Yesus. Melalui Dia. Channelnya Yesus. Jadi oleh Dia itu Tuhan yang ngerjain lagi. Dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan. Kita nggak ngambil mencuri kemuliaan Tuhan atau disebutnya. Tapi kita terima kemuliaan yang dari Yesus yang di dalam kita. Jadi bagaimana kita jatuh dalam kesombongan? Ya nggak bisa orang. Semuanya kasih karunia, supply yang kita terima. Dan segala sesuatu diorkestrasi, ditaruh di tempat yang pas, yang tepat. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kita. Itulah yang dibilang diorkestrasi, diatur. Biarpun ini suara drum, ini suara suling, ini suara gitar, ini suara piano, tapi terorkestrasi sempurna. Jadi orkes yang indah, orkestra. Amin. Terakhir, Ibrani 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia itu dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Inilah Yesus yang datang satu kali. Ya, Dia kalau dibilang pada zaman akhir tuh ya sekarang, dari Yesus itu sampai sekarang itu di akhir zaman satu kali untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi kalau ada orang bilang, nggak bisa, saudara harus kalau dosa yang awal emang justification itu dihapus, tapi berikutnya ya yang ngurus dosa harus akui, harus begini, harus begitu. Ingat-ingetin Tuhan dosa. Tuhan ingat-ingetin dosa. Tuhan mengejar-ngejar dosa. Itu saudara sendiri. Ya hilang sukacita, saudara. Nggak ada sukacita Natal. Nggak ada kebahagiaan orang Kristen. Tapi kalau dia bilang menghapus dosa oleh korbannya, sekali dan untuk selama-lamanya. Satu kali 2000 tahun yang lalu, efeknya selama-lamanya. Makanya kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terlepas dari pribadi, perbuatan apapun. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi sama, mati sekali, kemudian dihakimi. Ini maksudnya samanya ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Nggak berkali-kali nih dalam Ibrani 9. Dibandingkan dengan korban binatang kaki 4. Kalau Yesus sekali aja. Seperti orang ini mati sekali, kemudian dihakimi katanya. Ya kan sekali aja kan. Nggak ada begini. Nggak ada, enkarnasi aja. Dikasih hair gitu. Nanti kalau nggak benar, ya hidup lagi. Diulang lagi. Kalau benar baru naik. Nggak begitu. Satu kali aja. Nggak ada inkarnasi. Maksudnya berulang-ulang gitu. Demikian pula Yesus satu kali saja mengorbankan dirinya. Dan untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengadakan keselamatan. Nah ini jangan disalahartikan. Ya, dia akan datang sekali lagi ya di awan yang permai, nggak lagi berurusan dengan dosa, saudara. Karena dosa sudah sekali dan untuk selama-lamanya 2000 tahun yang lalu. Dan dia akan datang, ya kita diangkat, tidak lagi berurusan dengan dosa. Karena apa? Dosa kita sudah dihapus oleh darah.
dan menganugerahkan keselamatan tubuh kemuliaan, saudara. Yang diubah dalam sekejap mata itu keselamatan terakhir. Bagi kita yang menantikan dia, iya pasti orang percaya menantikan dia, kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan permai. Amin. Ya, jadi jangan dikacau balaukan. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Itu karya Yesus. Amin. Jadi ketika kita jelas menaruh Kristus di dalam pusat dari kehidupan kita, dia memegang segala sesuatu, dia mengorkestrasi segala sesuatu. Kalau saya sih pegang, 2023 ini belum berakhir, saudara. Kalau Tuhan bilang kairos kara, kairos dektos, musim menuai, momen kemenangan, momen manifestasi, ya jangan dilepas. Tuhan bisa mengorkestrasi air jadi air anggur seketika dalam tempo detik yang mestinya 15 tahun dan jadi anggur yang terbaik. Anggur 7 tahun baru dia bisa diperes jadi wine kalau di Israel. Kalau diperes jadi wine harus difermentasi 5 tahun lagi. Udah jadi anggur dibotolin, ditaruh lagi, disimpan lagi. Baru jadi anggur yang terbaik. Dikompres waktunya tuh. Seret sama Tuhan. Set seketika air di tempayan, dibawa ke pemimpin pesta, dikecap langsung jadi anggur yang terbaik. Berarti jangan pernah berkata nggak mungkin, saudara. Ya, ada kisah kan di perjanjian lama ketika Samaria kelaparan. Dan Elisa bilang, besok secupak gandum terbaik harganya sedinar, murah. Dan 2 cupak jelai harganya sedinar di gerbang Yerusalem. Besok waktu seperti ini. Kemudian penjaga pintu gerbang bilang ini, ya biar Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit. Nggak mungkin hal itu terjadi. Karena kepala keledai begitu mahal. Karena tai merpati 1/4 cup begitu mahal karena sedang dikepung itu. Samaria. Dan kau akan dengar, katanya Nabi, tapi engkau tidak akan makan. Betul kejadian, saudara. Tuhan kirim itu 4 orang kusta. Udah terbuang dari Samaria. Mereka bilang kalau masuk kota mereka nggak punya makanan. Orang kota aja mau mati nggak punya makanan. Keluar ke sini musuh. Masuk mati, keluar mati. Tapi di tempat musuh masih ada makanan. Ya udah, mana tahu Amalek ini berbelas kasihan. Pergi mereka. Tapi Tuhan pakai langkah mereka disebut menjadi suara yang besar, tentara yang besar, sampai musuh itu kabur semua, saudara. Dan meninggalkan jarahan makanan semua. Dan betul, besok waktu yang dikatakan Nabi, ya besoknya, karena 4 orang kusta ini kembali ke kota dan kasih tahu, itu musuh udah nggak ada. Mereka makan. Mereka bawa jarahan. Dan penjaga pintu gerbang yang gak percaya mati diinjek-injek, saudara. Dia dengar, tapi dia tidak alami. Mari saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi ya. Anything, everything is possible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seorang anak darah yang belum berhubungan suami istri punya anak dari Roh Kudus bahkan. Semua waktunya tepat, semua waktunya diorkestrasi, semuanya jadi seperti perintah Tuhan.
Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara-saudara dengar kabar tentang keselamatan. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Yesus Kristus adalah pusat hidup saya, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yang memegang semua kehidupan saya. Yesus itu segalanya, great I am buat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, kita siapkan zaman kudus kita. Kita bersyukur kita sudah mendengar firman di waktu Natal ini. Mengingatkan luar biasa Tuhan mengorkestrasi semua kelahiran Yesus buat saudara dan saya. Luar begitu ajaib. Dan kita terima mujizat Tuhan. Kita terima firman, kita terima mujizat Tuhan. Dan kita diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu mulai perjamuan kudus. Ya, Rasul Paulus katakan, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri ya Tuhan. Saudara dimanapun tempat saudara berada, saudara terima sendiri ya Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah warisan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, menguntungkan. Kita mengakui, discern the Lord's body, yang mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, menghapus dosa-dosa kita. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang, menanggung semua penghukuman, semua kutuk, semua murka, semua penyakit, semua kemiskinan, semua kegagalan, semua dosa diserap habis oleh Tuhan. Nah, kita rest bersandar pada kemurahan kebaikannya saja di dadanya. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, dan terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam tiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Di pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum terbaik diolesi butter, dan madu dari gunung batu, yang manis kita terima. Kepala sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dikatakan ya, daging Kristus, tulang Kristus. Tadi pegang semua, hold sama Tuhan semua. Dan sudah makan cawan perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita taken away. Tidak ada lagi, hapus. Selalu masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Tidak mungkin ada inputan. Ya, tidak diperhitungkan. Ya, segala dosa kita sudah dihapus. Di bawah air terjun darah Yesus tuh. Continue berkelanjutan selama-lamanya. Ya, kita adalah pewaris. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita tuh pewaris Kanaan.
tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara finansial juga, yang kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita mewarisi, makan gandum, jelai, tidak perlu berhemat. Mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, kat-kat rohani di dalam alam surga, karisma, karena roh. Saudara, semua sudah dibayar, overpayment dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur, merayakan Natal bersama Pastor Fritz juga. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan. Ya, saudara, Natal hari ini ya benar-benar menaruh Yesus sebagai pusat. Hidup kita benar-benar rapi, tersusun, integrated, ya, diorkestrasi sempurna, di posisi yang luar biasa baik.